Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafin Altafulaya, mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat mempresentasikan hasil penelitian ini pada konferensi internasional hari ini. Penelitian kami berangkat dari satu pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi menurut kami sangat mendasar. Apakah selama ini kita benar-benar memahami siapa yang dimaksud dengan Al-Insan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72? Hari ini kami akan mengajak teman-teman semuanya melihat ayat tersebut dari sudut pandang yang mungkin jarang didiskusikan. Allah berfirman bahwa amanah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Mereka semua menolak karena merasa tidak sanggup memikulnya. Namun ada satu makhluk yang menerimanya, yaitu Al-Insan. Selama berabad-abad ayat ini dibaca, diajarkan, dan ditafsirkan. Namun muncul satu pertanyaan yang hampir tidak pernah dibahas secara serius. Who exactly is this Al-Insan? Siapakah sebenarnya manusia yang dimaksud dalam ayat tersebut? Apakah hanya laki-laki ataukah seluruh umat manusia? Pertanyaan inilah yang menjadi titik awal penelitian kami. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 secara eksplisit menyebut Al-Insan sebagai penerima amanah kosmis. Namun ketika kami menelusuri tafsir klasik, kami menemukan pola yang menarik. Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami' al-Bayan mengaitkan Al-Insan dengan Nabi Adam. Ibnu Katsir dalam Al-Quranul Al-Azim juga mengarahkannya kepada figur laki-laki. Demikian pula Imam An-Nasafi dalam Madarik Tanzil menggunakan subjek maskulin secara implisit. Padahal apabila kita kembali kepada teks Al-Quran, kata yang digunakan tetap Al-Insan, bukan Ar-Rajul dan bukan pula Nabi Adam. Dengan kata lain, penyempitan makna tersebut bukan berasal dari teks Al-Quran tetapi muncul dalam proses penafsiran. The next remained universal but the interpretation girly become masculine. Inilah kesenjangan akademik yang ingin kami kaji. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian berfokus pada 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana mekanisme gramatikal dan hermeneutis yang menyebabkan Al-Insan dipahami secara maskulin dalam sebagian tafsir klasik? Kedua, bagaimana kerangka hermeneutika sufi feminis Sa'diyah Sheikh dapat merekonstruksi makna al-amanah sebagai amanah yang bersifat universal? Dan yang ketiga, apa implikasi normatifnya terhadap pemahaman hak-hak perempuan dalam perspektif maqasidus syariah? Penelitian ini menggunakan 3 tahapan analisis. Pertama, analisis komparatif terhadap tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, dan An-Nasafi. Kedua, merekonstruksi teoritis menggunakan kerangka hermeneutika sufi feminis Sa'diyah Sheikh, khususnya konsep Al-Insan, Al-Kamil, Barzakh, serta relasi Abdu Allah dan Khalifah. Ketiga, seluruh temuan dianalisis dalam perspektif maqasidus syariah untuk melihat implikasi normatifnya terhadap kehidupan kontemporer. Temuan pertama merupakan fondasi utama penelitian ini. Dalam bahasa Arab, Al-Insan adalah ismu jins, yaitu kata benda generik yang mencakup seluruh manusia. Ia bukan sinonim dari kata ar-rajul, yaitu laki-laki. Ia juga bukan nama individu seperti Adam. Secara gramatikal tidak terdapat dasar linguistik yang membatasi kata Al-Insan hanya kepada laki-laki. Artinya sejak awal perempuan sudah termasuk di dalam cangkupan ayat tersebut. The Quran never exclude women, yang kemudian berubah adalah cara sebagian penafsir memahaminya. Sa'diyah Sheikh Sufi Feminist Hermeneutical Framework mengembangkan 3 konsep utama. Pertama, Al-Insan Al-Kamil, yaitu bahwa kesempurnaan spiritual merupakan potensi seluruh manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Kedua, Barzakh, yaitu ruang yang mempertemukan berbagai dimensi tanpa terjebak pada dikotomi yang kaku, termasuk dikotomi gender. Ketiga, relasi Abdu Allah dan Khalifah yang menunjukkan bahwa seluruh manusia memiliki tanggung jawab sebagai hamba Allah sekaligus khalifah di bumi. Nah, melalui 3 konsep ini, amanah dalam Quran Surat Al-Ahzab 72 dipahami sebagai amanah kosmis yang bersifat universal. Finding yang kedua, temuan menarik berasal dari Imam An-Nasafi. Beliau menjelaskan bahwa manusia gagal memikul amanah, tetapi pada saat yang sama beliau juga menggunakan frasa ma'atama kunihi minhu. Artinya, meskipun manusia memiliki kemampuan penuh untuk melaksanakannya. Kalimat ini sangat penting jika Al-Insan memiliki kapasitas penuh dan Al-Insan secara
gramatikal mencakup laki-laki maupun perempuan, maka kapasitas tersebut juga berlaku bagi perempuan. Perempuan memiliki kemampuan yang sama dalam memikul amanah kosmis tersebut. Temuan ini juga diperkuat dalam tradisi tasawuf. Sa'diyah Syekh mengangkat sosok Rabi'ah al-Adawiyah sebagai contoh bagaimana otoritas spiritual tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Bagi Rabi'ah, kedekatan kepada Allah tidak diukur dari identitas biologi seseorang, tetapi dari kualitas penyucian jiwanya. Karena itu, ketika amanah dipahami sebagai tanggung jawab spiritual, hierarki gender menjadi tidak relevan. The spiritual excellence transgender. Implikasi penelitian ini tidak terhenti pada ranah teori. Dalam perspektif maqasidus syariah, setiap manusia memiliki hak untuk menjaga akal, jiwa, dan martabatnya. Oleh sebab itu, membatasi perempuan dari pendidikan berarti bertentangan dengan prinsip pembelajaran akal. Membatasi akses terhadap otoritas hukum dan kepemimpinan publik juga bertentangan dengan perlindungan martabat manusia sebagai penerima amanah. Dengan demikian, kesetaraan bukan sekedar isu sosial, melainkan bagian dari konsekuensi etis yang lahir dari pemahaman terhadap ayat ini. Refleksi dalam penelitian ini, izinkan kami mengajukan satu pertanyaan. Selama ini, zaluman jahula selalu dipahami sebagai sifat manusia yang menerima amanah. Namun, bagaimana jika pertanyaan yang kita balik? Would Raleigh betrayed the trust? Apakah mereka menerima amanah? Ataukah mereka yang membatasi orang lain untuk ikut memikul amanah tersebut? Pertanyaan ini menjadi ruang refleksi yang ditawarkan oleh Sa'diyah Syekh melalui pembacaan sufistiknya. Sebagai penutup, terdapat 4 kesimpulan utama. Pertama, Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 memiliki fondasi teologis yang kuat mengenai universalitas amanah bagi seluruh manusia. Kedua, secara gramatikal maupun ontologis, kata al-insan mencakup laki-laki dan perempuan. Ketiga, melalui kerangka Sa'diyah Syekh, kesetaraan gender dipahami bukan sebagai konsep yang diimpor dari luar Islam, tetapi sebagai konsekuensi logis dari pesan Al-Quran itu sendiri. Gender equality and this perspective emerges from within in the Quranic worldview. Keempat, segala bentuk pembatasan terhadap perempuan dalam pendidikan, kepemimpinan maupun partisipasi publik perlu dikaji kembali berdasarkan prinsip amanah dan maqasidus syariah. Akhirnya, kami ingin menutup presentasi ini dengan satu kalimat sederhana. Al-Quran tidak pernah mengubah makna al-insan, yang berubah adalah cara kita membacanya. The Quran never forgot who al-insan is. With it, itu kitalah yang lupa. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.